Amba dan tik. Amba berarti menulis, lebar atau luas, dan tik berarti titik. Ini yang kita kenal sebagai batik, yang berarti menulis atau membuat titik pada suatu kain lebar. Dalam pengerjaannya, pembatik menggunakan lilin atau malam untuk menghasilkan pola gambar pada kain putih yang dibatik dengan menggunakan alat yang dinamakan canting. Meski awalnya batik dikerjakan di lingkungan Menak saja, namun keterampilan ini terus berkembang dan menjadi salah satu pekerjaan yang dilakukan oleh banyak kalangan rakyat, khususnya kaum wanita untuk mengisi waktu senggangnya. Karena saat itu kain batik menjadi pakaian yang digemari pria dan wanita, kerajinan ini terus berkembang, mulai dari teknik, desain, sampai pewarnaan. Batik yang pengerjaan seluruhnya menggunakan canting dinamakan batik tulis. Sementara batik cap, pengerjaannya dibantu dengan cetakan dari kuningan yang dibentuk sedemikian rupa sehingga membentuk pola batik. Karena waktu pengerjaannya, nilai jual batik tulis lebih tinggi dibandingkan batik cap. Hal ini berhubungan erat dengan keterampilan membatik yang mengutamakan nilai filosofis, seni, dan ketelitian. Semakin kompleks motif yang dibuat, semakin banyak waktu yang dibutuhkan. Demikian pula untuk warna. Semakin banyak warna pada motif batik, semakin banyak proses pencelupan dilakukan. Sehingga butuh ketelitian dan kesabaran saat pengerjaan. Berikut adalah proses pengerjaan batik. Membuat pola desain. Setelah kain siap, pembatik bisa langsung menggambar pola di atas kain putih menggunakan pensil. Cara lain yang bisa dilakukan selain menggambar langsung adalah dengan jiplak atau neplak, yaitu dengan cara menggambar motif di kertas, lalu menggambar ulang motif tadi dengan cara menempelkan kain di atas kertas bermotif sebagai cetakannya. Motif yang digunakan bisa berupa motif klasik atau kontemporer. Tahap selanjutnya adalah melukis di kain. Motif yang sudah digambar dengan pensil lalu digambar ulang dengan lilin panas sebagai tinta dan canting sebagai alatnya. Kegiatan ini disebut mencanting. Karena lilin panas ini sifatnya cair, penggunaan panas dan keahlian mengendalikan canting sangat menentukan kerapihan dari proses ini. Semakin lama kita berlatih, semakin mahir kita mencanting. Mengisi bagian putih, atau kita sebut mencolet. Bagian putih atau bagian yang tidak akan diberi warna harus ditutupi dengan lilin. Proses ini bertujuan untuk melindungi lapisan yang diberi lilin agar tidak terkena warna pada proses pewarnaan. Proses mencolet bisa menggunakan kuas atau cotton buds. Semua tergantung luasan bagian yang akan kita tutupi dengan lilin. Pewarnaan kain. Proses selanjutnya adalah mewarnai. Meski saat ini pewarna sintetis tekstil dengan mudah bisa kita temukan, namun penggunaan pewarna alami jauh lebih disarankan. Selain menjaga lingkungan, pewarna alami jauh lebih mengeluarkan karakteristik dari warna batik.
Proses pewarnaan ini bisa dilakukan berulang-ulang, tergantung banyaknya warna yang akan kita gunakan pada selembar kain batik. Untuk batik klasik, penggunaan warna terbatas pada warna-warna alam saja. Melepas lilin dikenal dengan istilah ngalorot. Secara teknis, proses ini adalah menghilangkan lilin hasil cantingan setelah kain diwarnai. Ngalorot dilakukan dengan mencelupkan kain pada air panas yang sebelumnya sudah diberikan soda abu. Proses ini dilakukan pada bejana yang dipanaskan di atas tungku. Ngalorot dianggap selesai bila lilin sudah terlepas dari kain. Cara memastikan lilin telah terlepas sempurna adalah dengan melihat air rebusan yang sudah berubah warna. Karena limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, kita juga perlu ikut andil dalam menjaga kelestarian alam. Air limbah bekas melorot bisa kita olah kembali dengan memisahkan lilinnya. Mencuci kain batik. Tahap terakhir adalah mencuci kain batik. Pada tahapan ini, kain batik harus dicuci dan dijemur hingga kering. Setelah kering, kain batik tulis sudah bisa digunakan. Melestarikan batik merupakan tanggung jawab kita. Batik bukan semata kain yang digunakan untuk seragam atau gendongan. Lebih dari itu, batik adalah identitas bangsa yang dimaknai sebagai warisan sejarah dari generasi ke generasi.